Halo Sobat, masih bersama Mary Anggia dan Nadia Prameswari. Hai Adi, Sobat. Sebaiknya Anda tahu. Udah. Ya, jadi kita mau bahas tentang pendidikan di masa pandemi ini ya. Pasti kan berbeda dengan pendidikan yang biasanya yang dijalani seperti biasa. Nah, pendidikan di masa pandemi ini tuh memang banyak banget yang kena imbasnya. Betul, gitu ya. pro dan kontra terkait dengan sistem pendidikannya, bagaimana menjalani pendidikannya. Nah, di pandemi COVID-19 ini berimbas ke semua sektor. Kondisi ini membuat semua sektor tatanan kehidupan masyarakat menjadi tidak menentu, tak terkecuali dunia pendidikan. Hampir seluruh kampus di dunia tidak bisa menjalankan aktivitas perkuliahan seperti biasa. Sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA tidak bisa menjalankan pembelajarannya di dalam ruang kelas. Berbagai metode pembelajaran ditawarkan agar proses perkuliahan dan pembelajaran bisa berjalan di tengah wabah yang menjangkit ini. Hingga saat ini, masih belum ada metode yang memadai dalam menjalankan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien untuk keberlangsungan pendidikan yang berkualitas di tengah wabah COVID-19. Nah, sudah berbulan-bulan lamanya para siswa belajar secara daring atau online. Barangkali untuk para guru dan siswa di perkotaan itu nggak terlalu banyak kendala dalam menerapkan proses kegiatan belajar mengajar melalui daring. Tapi bagi sekolah yang berada di pelosok tentu akan banyak mengalami kendala, terutama akses internet dan fasilitas pembelajaran lainnya. Sistem pembelajaran secara online ini menuntut siswa belajar secara mandiri serta membutuhkan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Tak sedikit sekolah yang tidak bisa menjalankan metode pembelajaran jarak jauh tersebut. Ada banyak sekolah yang meliburkan proses pembelajaran selama wabah COVID-19 ini. Betul. Nah, aku mau cerita sedikit nih buat aku. Aku nih kan masih kuliah nih. Oh, kamu masih kuliah? Iya, tapi kok baju SMA sih? Oh iya, betul juga. Kita salah kostum ya. Gak apa lah, kan masih masa pendidikan. Kan masih kuliah nih, otomatis kan kita kuliahnya harus daring ya. Gitu. Dan gak semua mahasiswa itu ketika udah balik ke asalnya masing-masing, itu nggak bisa ada beberapa yang tidak bisa mendapatkan akses internet yang memadai. Kayak semisal nih internetnya ternyata di rumahnya nggak lancar. Oh, kayak sinyalnya susah gitu ya? Susah sinyal kayak gitu. Itu kan menghambat ya. Tapi kalau misalkan dari kampusku sendiri sih untungnya terlalu memahami mahasiswanya. Jadi nggak semua matkul itu mengadakan tatap muka secara virtual. Jadi tugas gitu jadi cuma ya? dikasih tugas, habis itu dikumpulin gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu cara yang memudahkan mahasiswanya atau pelajar gitu. Tapi juga dosen juga, kalau yang dosen yang udah berumur iya, nih, betul. kadang kan mereka bingung ya. Iya, betul. Pakai apa nih, kan ada banyak tuh aplikasi yang buat virtual. Kadang mereka bingung ini caranya gimana, itu juga menyusahkan gitu. Betul banget. Nah, para orang tua dituntut untuk menjadi mentor bagi anak-anak mereka di rumah. Hal ini mungkin bisa turut membantu suksesnya pembelajaran secara daring. Namun, persoalannya tak semudah itu karena tidak semua orang tua punya kapasitas dan waktu untuk membantu anak-anaknya yang belajar. Memang proses pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh bisa menjadi solusi meskipun masih dipandang kurang efektif dan ada konsekuensi bagi orang tua yang berpenghasilan menengah ke bawah karena harus mendukung dengan fasilitas semisal smartphone, laptop, dan juga paketan data. Ya, terus belum lagi harus mengeluarkan biaya akses kuota internet ya kan, kayak tadi kamu bilang. Terus harus dipertimbangkan belum lagi daerah-daerah yang akses internetnya belum terjangkau. Tentu nanti ada ketimpangan antara sekolah yang berada di perkotaan dan di daerah pedesaan. Ada juga daerah yang tidak memiliki akses internet sama sekali. Ini semua juga harus menjadi pertimbangan yang mesti diperhatikan oleh pemerintah. Belum lagi problem yang tak kalah penting,
Sangat tidak mungkin institusi pendidikan bisa menciptakan karakter siswanya jika pembelajaran tidak dengan bertatap muka secara langsung. Itu tadi beberapa polemik pendidikan di masa pandemi ini ya. Nah, buat sobat-sobat bisa langsung saksikan tayangan berikut ini. Bisa ketemu teman-teman, kangen sama guru. Kalau di rumah habisin paketan. Sejumlah elemen mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu menggelar deklarasi damai menolak biaya pendidikan selama pandemi COVID-19. Terus ya, baru-baru ini mahasiswa UGM, itu Universitas Gadjah Mada, menggelar demo di depan gedung rektorat. Mereka menuntut keringanan biaya kuliah dengan memotong biaya UKT, itu uang kuliah tunggal, secara merata bagi seluruh mahasiswa. Memang sudah ada keputusan bahwa UKT dipotong, tapi ada persyaratan yang menurut mahasiswa tidak tepat seperti surat keterangan tidak mampu, keterangan terdampak corona, hingga surat orang tua diberhentikan dari pekerjaan. Jadi harus melampirkan bukti seperti kondisi rumah, dan syarat ini itu yang justru memberatkan mahasiswa. Dalihnya UGM nih itu sebagai filter atau hanya yang terdampak corona. Tapi bagi mahasiswa, COVID-19 ini semua terdampak. Jadi mahasiswa menuntut pemotongannya bersifat universal dan merata, tidak tebang pilih. Betul, sebenarnya nggak cuma UGM, tapi ada beberapa universitas lain yang juga melakukan demo terkait pemotongan UKT tersebut. Memang ini sih persyaratannya nggak masuk akal. Agak susah ya. Agak susah, betul. Kebetulan adekku juga kuliah di UGM ya, dia juga coba cari-cari surat-surat gitu, harus bolak-balik gitu. Cuma ya kalau emang itu bisa membantu ya apa salahnya kita coba gitu kan. Betul. Karena kan emang semua terdampak. Betul. Jadi nggak harus yang orang tuanya diberhentikan, yang masih kerja pun pasti pendapatan itu menurun drastis. Nah, lain lagi dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sempat menjadi viral bahwa setiap calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi mandiri ITB atau SMITB tahun 2020 akan diminta untuk memberikan jaminan kemampuan keuangan dalam bentuk rekening, bank milik orang tua atau penanggung jawab biaya pendidikan peserta yang bersangkutan, kemudian dengan nominal minimum sebesar 100 juta. Nah, kalau misalnya dia nggak punya gimana ya? Nah itu juga jadi polemik sih. Itu polemik ya, karena kan ya nggak semua orang punya uang 100 juta di rekeningnya dong. Betul. Salinan bukti rekening tersebut harus diunggah peserta yang bersangkutan pada saat pelaksanaan pendaftaran mahasiswa baru ITB 2020. Namun tetap saja viralnya syarat tersebut kadung membuat ITB dianggap tak peka, apalagi dengan kondisi pandemi yang seperti ini. Pemerintah melalui Mendikbud Nadiem Makarim pun sudah mengeluarkan kebijakan. Namun kebijakan tersebut masih dirasa kurang, bahkan terus direspon dengan unjuk rasa mahasiswa karena dianggap tebang pilih. Selain turun ke jalan, para mahasiswa ini bergerilya gitu ya, melalui tagar-tagar di sosial media. Iya sih, ada tagar Mendikbud dicari mahasiswa, sempat menggema di lini masa. Ada pula tagar Institut paling berjuis sebagai kritik terhadap Institut Pertanian Bogor. Dan ada juga tagar Gunung Jati menggugat. Itu yang dilancarkan oleh UIN Bandung, dan tagar-tagar lain dari berbagai kampus di Indonesia dari mahasiswa untuk kampusnya masing-masing sebagai bentuk protes. Betul sekali. Mungkin emang pandemi ini menyebabkan banyak sekali polemik, nggak cuma di pendidikan tapi juga di lain-lainnya. Tapi semoga pandemi ini bisa cepat segera berakhir dan bisa kembali normal kehidupan kita, bisa bekerja, beraktivitas lain sebagainya dengan lancar ya, dengan normal. Oke. Kalau sobat-sobat mau bagi-bagi cerita pengalamannya tentang gimana sih di kampus, ya, di kampusnya ada gimana sih gitu, virtual, bisa komen-komen di bawah ini juga. Oke, jangan lupa buat subscribe, like, dan juga share video kita.
Plus, nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video dari kita. Nadia Prameswari, Mary Anggia pamit undur diri dan sampai jumpa.